Ini adalah kesempatan yang baik sekali bagi kita untuk belajar bagaimana kita di keluarga, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur karena di akhir session nanti kita ada kesempatan bertanya jawab, sehingga hal-hal yang mungkin muncul dalam benak kita selama penyajian bisa Anda persiapkan menjadi suatu pertanyaan untuk kita bahas bersama, ya. Nah, saya sengaja memilih satu nas untuk kita perhatikan bersama, yaitu dari kitab Hakim-Hakim. Kita akan memperhatikan ayat 10 sampai 14, ya. Nah, saya akan baca ayat 10, Bapak Ibu hati-hati yang ganjil, ya. Demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bersama? Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Bersama, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Bapak Ibu mungkin mengenal wajah yang saya tampilkan di layar ini, ya. Ini adalah Joe Biden. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, siapa orang di sebelah kanan Joe Biden? Yang di sebelah kanan ini adalah Hunter Biden atau Hunter Biden, ya, anaknya, ya. Nah, apa yang kita bisa ketahui tentang Hunter Biden? Hunter Biden lahir di Washington 1970. Ia kuliah di Georgetown University dan di Yale University. Jadi Anda bisa bayangkan dia seorang pintar, ya. Lulus tahun 96. Usia 26 sudah lulus dari 2 universitas. Jadi ini adalah Hunter Biden, ya. Lalu apa yang kita perlu perhatikan? Ternyata ia minum alkohol mulai dari remaja. Menyalahgunakan kokain saat mahasiswa. Jadi di tengah berbagai kesibukan papanya, dia menyibukkan diri dengan alkohol, kokain, dan sebagainya. Lalu dia juga berselingkuh, pelacuran, dan anggota klub tari telanjang. Meninggalkan keluarga tanpa dana. Jadi saudara-saudara, di tengah penampilan Joe Biden, difoto bersama dan kelihatan keluarga yang di kelas atas, sebenarnya dia memiliki pergumulan berat dan ada masalah di keluarga Joe Biden. Dan kepemilikan senjata ilegal. Nah, ini kalau ketahuan akan dituntut jaksa Amerika 25 tahun penjara. Dan ternyata ketahuan. Dan saudara-saudara, dia juga menggelapkan pajak 1,4 juta dolar. Jadi saudara-saudara, Joe Biden sekarang menghadapi problema nih. Ini terungkap beberapa hari sebelum debatnya dengan Donald Trump. Nah, saudara bisa bayangkan kira-kira serangan apa yang akan diarahkan pada Joe Biden. Mengurus keluarga saja tidak mampu, apalagi mengurus Amerika. Jadi periode kedua kalau dia mau mencalonkan diri, pasti gagal. Nah, saudara-saudara, mungkin Joe Biden tidak mengira bahwa hal yang ditutupi di masa lalu akan berdampak kegagalannya untuk mencalonkan presiden yang kedua kali. Nah, saudara-saudara, hanya tunggu waktu. Apa yang salah di masa lalu akan merepotkan di masa depan. Nah, saudara-saudara,
Sayangnya indikator bagi para orang tua itu kadang-kadang sangat sederhana di dalam mendidik anak. Yang penting diberi cukup makanan, cukup pakaian, perlindungan, rumah, dan dia bisa terlindung di sana. Fisiknya sehat, prestasi belajar cukup, rumah aman. Lalu tambahan lagi, yang penting tidak terlibat geng, tidak narkoba, tidak alkoholik, tidak ada hubungan seks liar, tidak terlibat kal, tidak ada catatan kriminal. Asalkan itu ada pada anak saya cukup. Nah, saudara-saudara, ternyata tidak cukup. Ada hal-hal yang perlu di dalam pendidikan anak atau di dalam keluarga supaya hidup keluarga itu menjadi beres. Saya kaget sekali pada waktu membaca berita di Kompas 2019. Di sana ada kalimat saya besarkan, bonus demografi Indonesia berpuncak 2030. Ada kemungkinan 11 tahun mendatang bonus demografi ini justru berbalik jadi kutukan demografi. Dan ternyata setelah dalam bentangan 2019 sampai 2024 ini, wah kita melihat perkembangan yang mengerikan. Judi online itu digemari banyak remaja. Ini menjadi persoalan yang menakutkan. Kalian kalau terlibat judi, pengen lagi, siapa tahu menang. Nah saudara, jikalau keluarga tidak menyiapkan, keluarga akan kaget ternyata melahirkan anak besar tetapi kemudian menjadi amburadul. Lalu ada hasil survei dari Hootsuite semacam ini. Saudara perhatikan di sana, ini adalah hasil survei di Indonesia. Ya. Dan dengan kenyataan ini apa yang terkait? Perhatikan, dengan aktivitas 7 jam sehari atau lebih diperkirakan selama usia sekolah, anak melihat lebih dari 8.000 pembunuhan dan 100.000 tindak kekerasan. Terus masuk ke dalam benaknya. Jikalau orang tua tidak berkompetisi untuk memberikan pengaruh firman Tuhan kepada anak, kita tahu anak mendapat pengaruh buruk, terus orang tua tenang-tenang saja. Di kemudian hari orang tua kaget, kok anakku semacam ini? Tiba-tiba berlaku kekerasan, tiba-tiba ingin membunuh, tiba-tiba menjadi liar. Karena orang tua tidak sadar sejak dini apa yang ditonton oleh anak, yang disaksikan oleh anak, apa pengaruh pada pikiran mereka. Nah saudara-saudara, ini harus menjadi perhatian kita. Jikalau kita tidak ingin generasi yang akan jadi bonus demografi, termasuk anak-anak kita menjadi generasi yang amburadul. Nah saudara-saudara, di dalam buku Louis Berkhof ditulis semacam ini. Orang tua Kristen adalah orang yang mengenal dirinya, memahami ajarannya, dan mengenal muridnya, yaitu anaknya. Ia memiliki keyakinan penuh tentang buah pekerjaannya. Ia berjerih lelah untuk menghasilkan buah-buah yang kekal. Mari kita menyadari peran sebagai orang tua yang begitu berharga. Lalu kita perjuangkan supaya repot di awal mendidik anak, tapi kemudian hari kita bersuka cita melihat anak kita mengenal Tuhan, hidup dengan beres, hidup berusaha mentaati Tuhan. Nah saudara, kenapa saya kutip dari kitab Hakim-Hakim? Yosua bersyukur karena dia melihat figur yang begitu jelas. Musa yang begitu dekat dengan Tuhan. Yosua ketularan kerohanian Musa sehingga dia menjadi seorang leader yang baik. Nah saudara, dia mewarisi kepemimpinan Musa, lalu Yosua berperang dengan keberanian seperti Musa. Dia mengenal Tuhan, terus menerus perang. Nah selama perang kira-kira 40 tahun, saking sibuknya Yosua, saking sibuknya bangsa Israel perang, mereka lupa mendidik anak-anak mereka. Musa masih sempat mengkader Yosua. Sehingga Musa pergi, Yosua bisa memimpin. Yosua meninggal, tidak ada pemimpin gantinya. Yang terjadi apa? Anak-anak orang Israel generasi berikutnya, baru satu generasi berikutnya, tidak tahu siapa Allah. Tidak tahu apa perbuatan Allah yang besar, bahkan 10 tulah mereka tidak tahu. Karya Allah menyeberangkan Laut Merah mereka tidak tahu. Sehingga mereka tidak menghargai Allah, yang mereka sembah apa? Patung-patung dewa Baal dan Asitoret. Pak, sekarang tidak ada patung Baal di tempat kami. Nah, berhalanya dalam bentuk yang lain. Di dalam buku Profesor David Tripp disebutkan beberapa isme-isme. Presentisme,
materialisme, hedonisme, dan sebagainya yang jikalau kita tidak waspadai mencengkeram anak, kita tiba-tiba kita menjadi asing dengan apa yang dipikirkan anak, dilakukan anak. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita pikirkan bagaimana sikap orang tua terhadap anak atau memandang anak supaya keluarga kita menjadi keluarga yang beres. Nah, saya menampilkan foto suatu keluarga dan di dalam foto ini ada pasangan suami istri, lalu ada anak ya. Nah, mari kita pikirkan konsep anak seharusnya di dalam suatu keluarga bagaimana, lalu bagaimana kita sekalipun kita belum keluarga, kita bisa mengantisipasi apa yang harus kita siapkan. Dan jikalau kita keluarga, bagaimana mendidiknya. Nah, mari kita pikirkan satu persatu konsep anak. Pertama, anak adalah bagian dari rencana Allah. Jadi, bukan semata-mata orang tua punya planning pada anak ini untuk nanti jadi seorang engineer atau seorang profesi lain. Tidak peduli anak ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi apa. Ya. Saya akan bacakan satu ayat. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adam dan Hawa belum punya anak. Tuhan sudah beritahu mereka, nanti mereka perlu beranak cucu berkembang biak. Dan anak cucu itu sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk mengerjakan mandat budaya yang direncanakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru memang ada tertulis. Ada orang dipanggil untuk menikah, ada orang dipanggil untuk tidak menikah. Nah, tetapi saudara, siapapun kita dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi rencana Allah. Salah satu konsepnya adalah ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Orang tua Kristen yang baik, yang benar, sadar. Saya harus mendidik anak saya untuk mengenal Allah yang sejati, dan mengasihi Allah yang sejati ini dengan segenap hati. Ini adalah ajaran penting yang harus dimengerti oleh anak. Loh Pak, emang kita harus mengajar anak kita begitu rupa. Nah, saudara, saya tunjukkan gambar ini. Setiap orang di antara kita dilahirkan di luar Taman Eden. Yang kita tidak sadari dari perspektif Allah, di luar Taman Eden itu adalah lahir terpisah dari Allah. Kita tidak mengenal Allah, tidak mengetahui Allah. Padahal kita melakukan perbuatan yang salah kepada Allah, harusnya kita minta maaf kepada Allah. Ironisnya karena kita tidak kenal Allah, kita tidak datang kepada Allah, apalagi mengakui kesalahan kita. Anak kita juga terpisah dari Allah. Nah, tetapi saudara, Agustinus pernah mengatakan, di dalam hati setiap manusia itu ada suatu kerinduan. Engkau menciptakan kami untuk dirimu ya Tuhan, dan hati kami selalu gelisah, hingga kami menemukan ketenangan padamu. Manusia diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Begitu Adam dicipta, Adam tidak perlu tanya Allah ada atau tidak. Dia lihat Allah, dia berkomunikasi dengan Allah. Adam juga tidak bertanya, siapa ya aku ini? Who am I? Identitasku apa? Adam tinggal berkomunikasi dengan Allah dan dia langsung tahu siapa diriku. Nah, saudara-saudara, manusia diciptakan berelasi dengan Allah sehingga ketika terpisah, dia mengharapkan ada sesuatu yang bisa menjawab hidupku. Tapi aku tidak tahu pertanyaan itu apa dan jawabannya apa. Tapi Agustinus sudah menemukan. Ketika manusia belum mengenal Allah, dia selalu gelisah. Karena dicipta, kodrat dirinya, jati dirinya adalah berelasi dengan Allah. Nah saudara, di dalam pendidikan, ternyata tidak selalu menjawab. Louis Berkhoff, Franz Fantil menuliskan semacam ini. Kita selalu ingat bahwa semua perbedaan dalam teori pendidikan dapat diringkas menjadi satu masalah, yaitu pertanyaan tentang Allah yang berpribadi. Nah, saudara, anak kita perlu mengenal siapa Allah yang sejati. Allah yang sejati adalah Allah yang berpribadi. Dia mengenal pribadi itu. Baru dia memiliki relasi yang beres di dalam hidupnya. Nah, saudara, untuk membuat kita sadar bagaimana anak di dalam relasinya dengan Allah, coba Anda perhatikan ini. Ya,
identitas kita. Aku adalah gambar rupa Allah. Aku adalah milik Allah karena Allah yang mencipta, maka kita milik Allah. Aku memerlukan firman Allah. Begitu Adam dicipta, langsung Anda berfirman. Seandainya Allah tidak berfirman, apa yang terjadi? Adam kebingungan. Kemudian aku pelaksana mandat dari Allah. Aku makhluk hidup karena nafas Allah. Aku dipelihara oleh Allah. Aku adalah pengelola ciptaan Allah. Nah, saudara-saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa yang terjadi semacam ini. Perhatikan yang di layar. Ini terputus. Ini terputus. Itu sebabnya setiap orang cepat atau lambat akan bertanya. Siapa aku ini? Ini menjadi pertanyaan filsafat terbesar. Who am I? Karena manusia terputus dari Allah, dia tidak tahu siapa dirinya. Aku milik siapa? Apa yang kuperlukan? Saudara, hal-hal yang begitu jelas di masa Adam, sekarang menjadi misterius. Kalau kita pernah membaca firman Tuhan, kita mengerti jawabannya. Anak kita, jikalau kita tidak bimbing, diam-diam ini adalah pertanyaan di dalam hatinya, yang kadang-kala dia sendiri tidak bisa menyimpulkan. What are the questions in my life? Apa pertanyaan-pertanyaan dalam hidupku? Tapi aku bingung, aku perlu jawaban. Jawaban apa yang kuperlukan? Karena aku sendiri tidak tahu jawabannya, pertanyaannya. Jadi kalau Anda mengetahui pertanyaan dalam hati anak Anda, itu sedikit mudah. Tapi kalau Anda tidak menyadari pertanyaan Anda, itu yang terjadi. Saya lanjutkan. Aku adalah pelaksana firman Allah. Aku berrelasi dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Aku memiliki kekekalan dari Allah. Aku ada untuk memuliakan Allah. Aku adalah masterpiece Allah. Nah, saudara, identitas ini saya cari sendiri di Alkitab. Karena saya pernah di dalam suatu pergumulan. Who am I? Saya cari. Lalu saya mengekstrak ayat-ayat itu. Lalu saya kenal siapa diri saya. Nah sekarang kalau kata Allah dihilangkan, yang terjadi semacam ini. Aku ada untuk apa? Ini pertanyaan saya waktu SMP kelas 3. Kenapa aku lahir sebagai manusia ya? Tujuan hidupku apa ya? Nah saudara-saudara, saya merasa pertanyaan itu aneh sekali. Saya tanyakan pada papa mama, saya tidak berani tanyakan pada papa mama saya. Nanti dipandang aneh, tanya macam-macam. Nanti dibilang kalau bahasa Jawa itu kakian perting sing. Jadi tidak berani tanya. Tanya teman-teman, mereka juga tidak tahu jawabannya. Jadi saya simpan pertanyaan itu, saya tumpuk dengan aktivitas lupa. Nanti kalau sudah sepi, ingat lagi. Dan itu SMA tidak terjawab, mahasiswa tidak terjawab, sampai lulus tidak jawab. Hati saya diliputi kegelisahan. Jadi dengan mengingat masa remaja itu saya tahu apa menjadi pergumulan remaja. Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Sehingga saya bisa mengkalimatkan semacam ini, cetusan remaja. Ada sangat banyak pertanyaan besar dalam diriku. Wajar atau aneh? Apa saja jawabannya? Bagaimana aku menemukan jawabannya? Kepada siapa aku bertanya? Nah saudara, kalau Anda sebagai orang tua dekat dengan anak, mengerti anak, unek-unek anak ini akan muncul dan diungkapkan. Tapi dengan catatan anak pun kalau bisa mengkalimatkan pertanyaannya. Pertanyaan apa? Siapa aku? Apakah penampilanku baik-baik saja? Mengapa hidup ini sangat membingungkan? Apa aku bisa mengingat semua peraturan? Apa yang benar? Apa yang salah? Siapa yang harus kuikuti perkataannya? Guru bilang begini, orang tua bilang begini. Yang benar itu yang mana? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Kok berubah semua? Suaraku juga berubah? Ya. Apa yang kulakukan dengan hidupku? Kenapa aku lahir sebagai manusia? Nah ini pertanyaan saya juga. Yang kedua. Kelak aku akan sukses atau gagal? Apa orang menyukaiku? Kalau aku ulang tahun siapa ingat? Kalau nanti meninggal siapa yang hadir di pemakamanku? Nah saudara-saudara, apakah aku normal? Apakah Allah memang ada? Nah saudara-saudara, ini pertanyaan yang banyak diajukan pada saya. Sampai saya mengajar di UPH banyak pertanyaan mahasiswa. Bagaimana saya tahu Allah ada? Saudara, kalau itu pertanyaan dia sejak kecil, berarti selama ini dia tidak bisa berdoa sungguh-sungguh.
Karena sambil meragukan, apakah Allah ada? Betapa pedihnya kita mengerti hal ini. Dan selama ini mereka tidak berani tanyakan pada orang sekitar mereka. Baru setelah di mahasiswa jauh dari orang tua mereka tanya. Tanya pun dengan ketakutan. Jangan-jangan dianggap pertanyaan ini aneh, konyol. Tapi ini real. Pertanyaan pergumulan di dalam hati anak-anak kita. Bagaimana cara bergaul? Kenapa aku minder? Saudara-saudara, setiap anak adalah anak yang di dalam pengaturan Tuhan akan dipakai. Maka orang tua harus memperlengkapi dan pengertian. Pengertian firman yang menolong mereka mengenal diri, mengenal Allah dan bagaimana hidup di dalam cara Allah. Saudara-saudara, hasil riset di tahun 2018 memprihatinkan kita. Semacam ini, saudara-saudara. Kaum muda meninggalkan gereja. Kenapa program tidak menarik? Bukankah pujiannya seru? Bukankah ada juga berbagai aktivitas? Kenapa tidak menarik? Saudara-saudara, karena mereka punya pertanyaan tidak pernah dibahas. Mereka punya pergumulan tidak pernah disentuh. Mereka punya kegalauan tidak pernah diurus oleh gereja. Sehingga hasil riset Islam mengatakan tidak menarik, tidak relevan. Sehingga mereka mulai meninggalkan gereja. Saudara, alangkah pentingnya kita menyajikan suatu pelayanan. Lembaga mana yang paling berkepentingan pertama dan terutama untuk mengurus hal ini? Rumah, keluarga. Lalu kalau gereja memahami hal ini, mereka menyediakan forum, wahana, ajang untuk mereka bisa bertanya berbagai hal mengenai pergumulan mereka. Nah, saudara-saudara, kenapa saya katakan tadi orang tua indikatornya terlalu rendah? Ini hasil survei dari Barna Group ya. Hanya 36% anak-anak yang percaya bahwa Alkitab benar secara prinsip. Hanya 19% yang percaya pemberitaan Injil perlu dilakukan. 28% percaya bahwa iblis itu cuma simbol. 21% setuju ada pengetahuan hidup setelah mati. Selebihnya 79%, wah itu tidak bisa diketahui. Hanya 44% yang mengakui bahwa Yesus tidak berdosa. 3 dari 4 menyatakan menolak keberadaan Allah. 1 dari 3 tidak percaya bahwa Tuhan Yesus datang secara fisik. Nah, saudara-saudara, jikalau orang tua hanya melihat standar yang tadi, yang penting tidak alkohol, tidak nakal, tidak ikut geng, dia lupa ada banyak pengertian yang harusnya dimengerti oleh anak, tidak dipahami oleh anak. Sehingga anak ini diam-diam terhilang secara nalar. Nah, Josh Barna juga memberikan hasil risetnya. Orang tua yang peduli spiritualitas anak itu berapa banyak? Jawabannya adalah ini. 29% peduli, selebihnya tidak peduli. Nah, ini memang hasil riset yang 20 tahun yang lalu. Saya belum mengecek lagi yang terbaru. Nah, saudara-saudara. Lalu, seperti juga pertanyaan saya, apakah tujuan hidupku? Ternyata, jangankan orang tua mengajar anak. Orang tua pun kadang-kadang juga tidak tahu tujuan hidup kita apa di dalam kekekalan. Tujuan hidup kita dalam kesementaraan apa? Nah, saudara-saudara, mari kita tunjukkan ya. Mari kita anggap ini bentangan waktu. Dan di dalam bentangan waktu ini saya cantumkan tahun 2024. Ya, tahun kita. Anda di sini. Lalu kemudian 100 tahun lagi. Nah, Anda di mana? Nah, mungkin sudah di kuburan semua, termasuk saya ya. Nah, pertanyaannya adalah, nah, perhatikan. Ini adalah tujuan kita di dalam keabadian yang perlu kita ajarkan pada anak. Ya. Hidup sempurna dalam relasi sangat akrab dengan Allah Tritunggal yang menjadi tujuan mereka di surga dengan segala kemuliaan yang adalah rumah mereka yang kekal. Nah, selama di dunia perlu kita ajarkan tujuannya dalam menjadi seperti Kristus, yaitu memiliki hati bagi Allah, bijak secara mindset,
wawasan, cara pandang, pemikiran, nalar, menyadari keberadaan Allah dan kehendaknya. Dan secara tingkah laku, melakukan segala sesuatu dengan cara menyenangkan atau memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu diajarkan pada anak. Jikalau dia meleset dari dua motivasi itu, maka kita bisa pastikan, dan anak juga bisa pastikan, saya sudah menyimpang. Tapi kalau tujuan hidup tidak pernah diajarkan, dia menyimpang pun juga tidak tahu. Tahu-tahu sudah meleset dan sudah terlanjur parah. Maka saudara-saudara, mari kita tahu persis tujuan hidup kita kekekalan apa. Tujuan hidup kita dalam kesementaraan apa. Lalu kita ajarkan pada anak-anak kita. Yang kedua, anak adalah makhluk sosial. Ya. Di dalam kitab Kejadian dituliskan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah saudara-saudara, untuk mengajarkan anak sosial, saya mungkin pernah menampilkan slide ini ya. Kita dilahirkan oleh orang lain. Kita diberi nama oleh orang lain. Kita mendapat pendidikan oleh orang lain. Wah, tidak nampak ya? Saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Semoga akan terjadi pemulihan. Nah, saudara, juga gaji kita diberikan oleh orang lain. Pingpong kita juga bersama orang lain. Mandi pertama oleh orang lain. Mandi terakhir oleh orang lain. Pemakaman juga oleh orang lain. Keselamatan oleh orang lain, oleh Tuhan Yesus. Artinya supaya anak kita sadar. Jangan terlalu bangga dengan diri kita sendiri. Kita tidak terlalu hebat dan kita sangat memerlukan orang lain. Sehingga dia menyadari hidup perlu menghargai orang lain. Karena orang lain sangat berkepentingan dan menolong kita. Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan anak perlu mengerti hukum ini. Nah saudara-saudara, kalau kita bandingkan menarik sekali. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki agar orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Di dalam agama Islam, saudara-saudara, ada satu ayat mengatakan semacam ini. Tiada seorang pun di antara kalian disebut orang beriman kecuali kalian mencintai sama seperti diri sendiri. Nah, mereka kurang menekankan ini, tapi ajarannya semacam ini. Orang Yahudi, apa yang kamu benci janganlah kamu lakukan terhadap sesamamu. Inilah satu-satunya hukum, segala yang lain adalah perkataan biasa. Kalau agama Buddha, jangan melukai orang lain dengan hal yang menyakiti dirimu sendiri. Hindu, janganlah berbuat kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Konghucu, apa yang tidak kamu sukai diperbuat terhadapmu, janganlah perbuat terhadap orang lain. Kalau filsafat bagaimana? Apa yang kamu tidak inginkan dilakukan orang terhadapmu, jangan lakukan kepada orang lain. Nah, saudara, dengan kata lain, jikalau dia tidak peduli perasaan orang lain, tidak bisa empati pada orang lain, bahkan tidak bisa mengasihi orang lain, dia tidak berbudaya. Itu sebabnya anak-anak yang semacam ini disebut kurang ajar. Kita harus mendidik mereka untuk mengerti konsep ini. Karena ini di dalam berbagai agama ajaran semacam itu. Bedanya dengan ajaran Tuhan Yesus memberikan perintah untuk melakukan. Bukan sekedar menghindari, tidak melakukan. Tuhan Yesus ajarkan, lakukan kepada orang lain. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat terhadapmu. Nah, saudara, tanpa pengertian anak-anak semacam ini, mereka akan hidup yang penting diriku enak. Mereka cuek, tidak peduli orang lain. Dan orang kalangan agama, orang kalangan filsuf akan mengatakan dia tidak berbudaya. Sebagai orang Kristen, mari kita mendidik anak untuk mengerti peran penting orang lain. Nah, yang ketiga, anak adalah penafsir fakta. Saudara, kalau anak setiap hari nonton kekerasan, apa yang terbayang oleh dia? Mimpi pun mimpi kekerasan, mimpi merampok, mimpi membunuh. Saya tadi menampilkan data ini. 8.000 pembunuhan, 100.000 tindak kekerasan. Kalau kita tidak waspadai, ini usia sekolah. Sampai kemudian lulus, apa yang terjadi? Konsepnya sudah begitu banyak. Kekerasan itu wajar, balas dendam itu wajar, menyakiti itu wajar. Maka ketika ada kasihlah sesamamu musuhmu, malah yang benar ditertawakan.
Lalu yang mengajar benar diremehkan, diejek. Maka kita harus berjuang. Inilah peperangan nyata, saudara. Memenangkan pikiran anak kita bagi Kristus, bagi firman Tuhan. Jikalau tidak, kelak anak ini cepat atau lambat pasti merepotkan kita. Mau enak di sekarang, silahkan biarkan anak. Tapi repot kemudian hari. Dan saya sudah mendengar kesaksian banyak keluarga semacam ini. Atau mau repot di awal, didik anak baik-baik. Baru kemudian hari kita bisa menyaksikan anak kita menjadi hal yang membanggakan orang tua. Nah saudara, ada hal yang perlu kita pengaruhi dalam pikiran anak. Salah satu yang mungkin saya munculkan kembali adalah ini. Saudara, di sini ada suatu daerah di Inggris, ya. Daerah ini yang seperti saya tanda merah ini, dulunya bukan daerah terkenal, namanya daerah Pildon di selatan kota London, ya. Nah, ini adalah gambar dekatnya. Di Pildon ini suatu saat pernah dimanipulasi oleh Charles Davison, ya. Charles Davison ini adalah seorang pengagum Charles Darwin, ya. Nah, dia sangat yakin Davison ini bahwa manusia keturunan kera. Nah, ilmuwan Inggris membantah, tidak demikian. Tapi karena Davison ngotot, ilmuwan Inggris katakan, ya sudah, kalau kamu berhasil menemukan missing link, peralihan antara kera dan manusia, kami akan mendukungmu. Jadi saudara, Davison berusaha untuk mendapatkan tengkorak missing link ini. Tengkorak yang merupakan peralihan manusia dengan kera. Lalu, pergilah ke Pildon. Tahun 1912, dia menggali di sana dan mendapatkan tengkorak itu. Ini tengkoraknya. Saudara kalau perhatikan ada di British Museum tengkorak ini. Nah, tengkorak ini kemudian direkonstruksi, diberikan daging. Mestinya dagingnya lebih tebal. Diberikan kulit, kulitnya lebih tebal, lebih kasar. Diberikan rambut, lalu dibuat cetakan 3 dimensi. Jadinya ini, saudara. Nah, kemudian difoto, masuk majalah Time dan Life yang eksemplarnya terbesar di dunia saat itu. Lalu saudara, ini kemudian beredar di cover majalah dan kemudian beredar seluruh dunia dan banyak buku dicetak, banyak majalah dicetak untuk menunjukkan inilah manusia purba. Dan ketika buku cetak, orang jadi tahu, oh manusia purba semacam itu. Kalau begitu evolusi benar. Saudara, ini adalah Charles Davison, dia berdiri di tengah. Tetapi saudara, di kemudian hari terjadi peristiwa. Saudara perhatikan ini, saya sengaja memberi argumentasi berdasarkan, Anda bisa searching di internet nantinya ya. Evolution, hal-hal memalukan dalam evolusi. Nah saudara, Charles Davison menemukan tahun 1912. Lalu, tahun 1953 ditemukan suatu teknologi, persisnya 49, yang kemudian mengecek tulang itu, ternyata tulang itu dipalsukan Bapak Ibu. Jadi tengkorak sebenarnya sebuah tengkorak manusia ditambah dengan rahang orang utan dan diisi dengan gigi simpanse lalu dibuat kotor dan usang agar tampil lebih kuno. Jadi saudara, ini gigi orang utan. Ini manusia, ini simpanse. Nah, sebenarnya yang terjadi bagaimana? Davison ini suatu saat pergi ke kuburan kuno, minta juru kunci, berikan tulang tengkorak. Untuk apa Pak? Kamu tidak perlu tahu, ini pound sterling untuk kamu terima. Lalu diam-diam bawa ke laboratoriumnya, lalu dicelup cairan kimia sebelah terlihat kuno, lalu dia cari rahang orangutan, kemudian dia kikir supaya pas, lalu dia timbun di suatu tempat, daerah Pildon. Lalu diajak temannya, ayo ke Pildon, lalu menemukan. Nah, saudara-saudara, ini terbongkar gara-gara penemuan teknologi 1953. Jadi, saudara-saudara, ini adalah suatu kebohongan, suatu dusta. Nah, saudara-saudara, perhatikan bagian ini. Langsung diberitakan hoax, penipuan. Majalah Reader Digest juga memuat ini.
New York Times, nanti Anda bisa cek di internet ya, tahun 1912 memuat berita penemuan itu, sekarang dia juga mencantumkan sanggahannya ya. Jadi saudara, ini sebenarnya belum pernah ada. Belum pernah ada. Bill Donovan membohongi manusia selama 40 tahun. Ini juga belum pernah ditemukan. Itu sebabnya saya menuliskan apa? Dugaan evolusi manusia. Belum teori. Tidak ada bukti evolusi manusia. Tidak ada bukti perubahan spesies. Kalau Anda pernah perhatikan perubahan paruh burung, itu adjustment hanya paruh burung. Yang dimaksud evolusi spesies, berubah spesies. Belum ada buktinya. Jadi saudara, kalau ditanyakan memang ini suatu hal yang penting ya. Keduanya tidak bisa dibuktikan. Evolusi terlalu lama untuk diulang di laboratorium. Penciptaan hanya terjadi sekali. Lalu kenapa orang berpegang pada evolusi? Karena percaya. Kenapa orang berpegang pada kreasionisme? Karena percaya. Dua-duanya karena percaya. Pak, kalau gitu bisa bebas pilih salah satu dong. Memang. Tetapi perhatikan, ini bertentangan dengan hukum termodinamika kedua. Ini sesuai dengan hukum termodinamika kedua. Nah, saudara, nanti Anda selidiki apa yang dimaksud dengan hukum termodinamika kedua. Nah, saudara, jikalau seorang tidak berpegang pada firman Tuhan tentang jati diri, alternatifnya apa? Anda juga bisa temukan di internet. Ini alternatifnya. Sesuatu yang kebetulan, suatu gelembung udara, makhluk yang tidak lebih berarti daripada sebutir pasir, suatu jamur di permukaan salah satu planet, kera tak berambut. Alternatifnya adalah ini, saudara. Jikalau menolak aku, gambar rupa Allah, menolak itu, alternatifnya adalah ini. Dan jikalau anak kita menolak firman Tuhan, dia memiliki salah satu konsep di antara ini. Mengerikan sekali. Dan kalau dia punya konsep salah satu ini, cara memperlakukan orang lain sudah bisa kita bayangkan. Berbeda sekali dengan dikatakan Alkitab. Berbeda sekali dengan nyatakan Paulus. Kita di masterpiece. Masterpiece. Bahkan Daud mengatakan, engkaulah yang menenun tubuhku. Bukan proses evolusi. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat. Dan jiwaku menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Nah, tetapi saudara, kembali kepada diagram ini. Yang memprihatinkan kita, sebelum terbongkar 1953, terlanjur jutaan buku dicetak, terlanjur jutaan majalah dicetak, dan ada orang terpengaruh itu. Contohnya Hitler. Hitler memandang dirinya, satu-satunya ras manusia yang selesai evolusi adalah ras Arya. Yang lain masih binatang. Jangan sampai ras Arya nikah atau kawin dengan para binatang. Mari kita musnahkan para binatang itu. Itu sebabnya Yahudi dimusnahkan. Mereka menganggapnya apa? Binatang. Lalu saudara, dampak dari bentangan waktu 1912-1953 itu menjadi catatan kaki referensi untuk buku-buku berikutnya. Contohnya ini. Kemerdekaan secara evolusioner. Ekonomi secara evolusioner. Hukum secara evolusioner. Kreativitas berdasarkan perspektif evolusi. Belajar literatur dengan evolusi. Judul-judul buku nanti Anda bisa searching di internet ya. Lalu kedokteran berdasarkan evolusi. Psikologi berdasarkan evolusi. Pandangan tentang wanita dalam pekerjaan berdasarkan evolusi. Mendidik anak berdasarkan prinsip evolusi. Manajemen dalam prinsip evolusi. Mengerikan. Tapi yang paling mengerikan buat saya adalah ini. Seks berdasarkan pemikiran evolusi. Nah, kalau kera pun juga bisa hubungan seks secara bebas, kita juga bisa bebas. Jadi saudara, jangan heran di Amerika pun ada tokoh yang menganjurkan, selesaikan pergumulan hatimu dengan apa? Melakukan hubungan seks. Waduh, di Jerman hubungan seks antar saudara, antar keluarga sudah dipandang tidak melanggar hukum lagi. Mengerikan sekali. Nah saudara, Pak, jangan pakai Alkitab dong Pak.
Masa sih seks tidak boleh kalau belum nikah? Nah saudara, kalau kita tidak pakai Alkitab, ini faktanya, sekalipun kita tidak pakai Alkitab. Pasangan yang hidup bersama sebelum nikah memperlihatkan gejala perceraian lebih tinggi. Sekalipun kita tidak pakai Alkitab, ketika orang hidup tidak beres, gejalanya semacam ini. Orang hidup bersama sebelum nikah juga punya gejala selingkuh lebih tinggi selama masa perkawinannya, hingga akhirnya perkawinan itu sendiri menjadi berantakan. Karena dia bisa membandingkan, oh hubungan seks dengan ini begini, dengan yang itu begini. Saya hubungan seks hanya dengan istri saya, dan itu pengalaman pertama menakjubkan dan sampai hari ini tidak bisa membandingkan. Sehingga saya merasa, satu istri pun belum habis seumur hidup. Ngapain istri kedua? Nah saudara, perhatikan juga ini. Hubungan seksual dengan orang lain yang bukan istri suami berakibat kerusakan psikologis, sosial, dan 26 penyakit yang ditularkan. Jadi sebenarnya waktu Tuhan memberitahu identitas manusia dan bagaimana seharusnya hidup, Tuhan sedang menggarap manusia di dalam jalur yang benar. Tapi kalau ini tidak diperhatikan, manusia akan mengalami kerugian. Bersifat epidemis. Di Amerika yang mengalami ini 56 juta lebih dan tak bisa disembuhkan. Belum lagi yang ini. 100 juta kasus gonore, sifilis, herpes, dan AIDS karena perilaku seks bukan dengan pasangan yang sah. Memprihatinkan ya. Terjadi setiap tahun di Amerika. 70% di kalangan laki, 30% perempuan. Terinfeksi separuhnya berusia di bawah 25 tahun. Nah Bapak Ibu, mari kita menyadari pentingnya mendidik anak secara benar. Jikalau tidak, mereka akan liar dan hidup semakin sulit dikendalikan di kemudian hari. Waktu saya masih berapa menit atau sudah habis? Baik, sudah habis ya? Baik. Jadi saya tidak akan langsung menutup dengan doa, tetapi kalau ada pertanyaan silahkan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Memang terasa sulit, khususnya hidup di era ini ya, secara sebagai orang tua untuk mendidik anak. Saya beruntung anak-anak saya sudah menikah, tapi saya mengamati bahwa memang akan lebih sulit lagi ketika menjadi orang tua di saat sekarang, di mana era sekarang era semua orang pegang gadget dan bisa melihat sosmed begitu terbuka, nggak ada filter gitu ya, sehingga untuk si anak ini bisa mengkonsumsi informasi yang sebenarnya bukan pada umurnya begitu Pak. Kemudian miris lagi ketika kita masuk ke kekristenan di dalam pendidikan, misalnya pendidikan Kristen, betapa mahalnya mereka untuk masukkan anak sekolah ke sekolah-sekolah Kristen, apalagi yang sudah besar namanya lah ya, itu berapa rasanya sudah mustahil orang di kalangan khususnya menengah ke bawah itu menyekolahkan anaknya itu di sekolah Kristen. Kemudian kita melihat juga informasi mengenai kalaupun misalnya mereka dapat bersekolah di sekolah Kristen ataupun sekolah di luar Kristen, mereka tidak mengajarkan pelajaran Kristen yang baik. Mungkin hanya memenuhi untuk kebutuhan kurikulum saja Pak. Kemudian melihat banyak lembaga-lembaga gereja yang kalau kita bisa ngelihat di sosmed itu saling berbantah-bantahan, saling memberikan informasi yang juga membuat nanti mungkin si anak ini kalau nggak memfilter dan tidak
ada pendidikan yang baik di dalam keluarganya itu bisa terpengaruh. Misalnya ikut di dalam berbantah-bantahan dalam berita-berita yang bikin kesel segala macam gitu ya. Akhirnya ikut dalam perdebatan yang sebenarnya nggak perlu. Itu juga kurang baik. Kemudian juga kita juga melihat di sosial media bagaimana hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan atau khotbah-khotbah yang tidak benar gitu Pak ya. Banyak ya, misalnya saya suka baca itu Pastor Mamon gitu. Ya, ada yang baik, ada yang tidak baik, tapi banyak kan tidak baiknya gitu. Nah, bagaimana si anak ini melihat tuh, ini kok pendeta aja begini gitu. Ya. Kemudian belum lagi kebutuhan ekonomi saat ini yang menuntut orang tua itu dua-dua bekerja. Bagaimana dia bisa mengontrol anaknya dalam penggunaan gadget atau pelajaran lainnya, sementara mereka bekerja pulang sudah capek, gitu. Nah, dari hal-hal tersebut di atas, bagaimana pandangan gereja kita nih Pak, khususnya di gereja kita ya, tapi secara umum bagaimana lembaga-lembaga Kristen atau gereja-gereja melihat ini supaya bagaimana generasi kita berikutnya tidak seperti generasinya setelah Yosua yang tidak mengenal Allah dengan baik, gitu Pak. Demikian ya pertanyaan Pak. Terima kasih. Baik. Yosua dan kawan-kawan sebangsanya menikmati kehadiran Allah, lalu mereka semacam ya nantilah dengan sendirian anak mereka berharap mengerti semacam itu. Ternyata tidak, itu harus diajarkan oleh mereka karena orang-orang itu menyaksikan katakanlah waktu muda sebelum berputar-putar 40 tahun. Nah, ada dalam memori mereka, tapi anak-anak tidak tahu memori itu. Sehingga orang tua perlu mengajarkan peristiwa itu. Lalu orang tua perlu menunjukkan ketakjubannya, hebatnya Allah. Itu perlu diungkapkan oleh seorang tua kepada anak. Sehingga anak itu ingin belajar. Sayangnya, generasinya Yosua tidak melakukan itu. Mereka takjub dengan Allah, kemudian ketika anaknya kemudian generasi berikutnya lahir dan membesar, baru kita menyadari catatan Alkitab mereka tidak mengenal Allah. Nah, hal yang sama jikalau kita belajar di sejarah, maka sebagai orang tua, kita perlu membentuk tradisi atau sistem dalam keluarga untuk bisa belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Misalnya, apakah anak ini setiap malam diajak untuk dengar cerita Alkitab, dibacain cerita Alkitab, atau sebelum makan dibacain renungan atau cerita Alkitab. Sehingga dia melihat orang tuanya kalau setiap kali membaca cerita itu kok rasanya excited gitu ya. Sehingga dia akan tertarik, apa sih menarik di situ. Sampai pada akhirnya anak ini bisa berjumpa Kristus secara pribadi, lalu belajar itu dengan sukacita. Nah, saya sendiri mengajar anak saya dari kecil untuk suka membaca. Tentu saja waktu kecil bacaannya sederhana, kemudian makin rumit, dan tidak memberikan gadget sampai umur 17. Ya, sehingga dia punya habit membaca itu terbentuk menjadi sesuatu yang terbiasa dalam hidupnya. Sehingga waktu umur 17 dapat handphone sudah menjadi cara bagaimana dia bisa mengontrol diri penggunaan handphone. Saya kaget waktu baca beberapa tokoh di Amerika yang sangat kaya itu, ternyata anaknya malah sekolahnya di hutan. Yang tidak ada gadget begitu. Wah, ini produsen handphone malah tidak memberi anaknya gadget. Nah, itu menjadi suatu catatan buat saya untuk saya perlu mengerti cara pandang mereka bagaimana sehingga anak mereka tidak berikan handphone dari dini. Rupanya salah satu pengertiannya adalah supaya anak tidak terlanjur habit dengan apa yang menjadi kebiasaan itu. Kita tahu bahwa dalam beberapa detik itu perubahan gambar begitu banyak, sehingga itu membuat anak terbiasa dengan peralihan. Jadi kalau kemudian hadir gereja, semuanya nggak ada yang bergerak, duduk, membosankan itu. Nah, anak tidak perlu dibiasakan terus-menerus di handphone atau melihat televisi berjam-jam, sehingga dia terbiasa dengan suasana tenang, tidak bergerak, dan hal-hal yang biasa lainnya.
Jadi saya pikir orang tua perlu hal itu. Tidak membiasakan anak dari kecil menyaksikan berjam-jam, apalagi 7 jam tadi ya, seperti survei. Juga membentuk kebiasaan untuk mendidik anak, untuk cerita atau saat teduh bersama begitu. Saya sendiri dulu sebelum anak tidur, bacakan cerita. Ya. Nah lama-lama anak itu pengen baca sendiri. Ya, jadi saya membelikan seri berpetualang dalam kerajaan Allah. Itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu menarik sekali. Ya. Jadi mungkin tips saya begitu untuk orang tua atau persiapan kita yang kelak akan menikah dan punya anak. Demikian. Ya. Terima kasih Pak. Memang miris sih Pak, di kondisi saat ini tadi saya bilang saya hanya mewakili aja dan saya mengamati Pak, bahwa kondisi sekarang itu memang kalau yang pasti memang peran orang tua Pak. Tapi seperti kita melihat kebanyakan ya Pak ya, secara umum bukan kita yang melarang anak itu main gadget, bahkan dari masa kecil, bahkan kita yang mengasih gadget kepada mereka supaya mereka tenang. Gitu. Umumnya begitu Pak ya. Jadi dalam hal ini mungkin saya juga mengimbau secara khusus kepada setiap kita, khususnya di gereja, untuk juga lebih memberikan edukasi kepada semua jemaat mengenai bagaimana mengontrol atau membimbing keluarga. Itu saya rasa lebih penting supaya enggak terjadi yang seperti tadi Pak, di zamannya Yosua. Bagus di sana belum ada gadget Pak. Gitu. Jadi seperti itu aja sih Pak, lebih kepada masukan aja dan mungkin pendapat aja dari Bapak mewakili orang tua di GRI ini Pak. Terima kasih Pak. Itu yang sempat saya singgung di dalam khotbah. Kalau mau gampang di awal, kasih anak-anak gadget, tapi setelah itu mau dilepas, wah sulit sekali, gegeran dengan orang tua, lalu rumit di belakang. Atau repot di awal, didik dengan baik semacam itu, banyak menyita energi waktu. Tapi kemudian hari, anak bisa dilepas dan punya pengendalian diri begitu. Pilihannya dua, repot di awal, enak belakang, atau enak di depan, repot kemudian. Begitu. Nah yang saya alami adalah orang-orang tua yang mau gampang di awal, ketika repot dioper ke saya untuk di ya saya sudah mengalami, tapi ya sudah saya terima. Begitu. Ada anak yang, oh ya silakan Pak Heri, silakan. Terima kasih Pak Peter. Baik. Menyambung sebenarnya Pak, pertanyaan Pak Tony saya ini. Jadi menjadi kegelisahan saya juga sebagai orang tua, sebagai gereja. Seringkali kita melemparkan itu kepada lembaga Kristen, kepada pendeta. Tetapi saya melihatnya adalah suatu kritik untuk otokritik lah buat saya, barangkali buat kita juga sebagai anggota gereja. Bagaimana kita orang tua yang harus punya tanggung jawab yang paling besar untuk mendidik anak, membawa anak-anak kepada rencana Allah terhadap pribadi mereka. Harusnya ini yang menjadi pergumulan hidup kita sebagai orang tua. Karena ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Mestinya ini yang harus digumulkan. Kenapa saya begitu susah untuk membawa anak-anak mengenal rencana Tuhan terhadap pribadi mereka masing-masing. Tadi Pak Peter sudah sedikit sekilas saya dengar menggambarkan bagaimana anak-anak itu di dalam kebingungan mereka karena orang tua yang gagal
membawa mereka mengenal Tuhan. Jadi menjadi pertanyaan saya adalah, kalau kita perhatikan sejarah ngomong soal Yosua, melalui Musa Tuhan sudah menyampaikan di dalam Ulangan 6 itu Pak, Benar. Sema, ya. Baik di rumah, di jalan, di mana, baik tidur, bangun tidur, kamu mesti mengajarkan turun-temurun kepada anak-anakmu. Ikatlah itu sebagai tanda di lengannya, di dahinya. Begitu penting, ini pesan dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menyampaikan. Jadi kalau kita ingat itu, pertanyaan saya, apakah itu tidak berlaku lagi bagi kita sekarang sebagai gereja? Terutama kepada setiap kita orang tua. Itu Pak Peters. Terima kasih. Baik. Ulangan 6 itu jelas tetap berlaku. Dan ketika Musa sudah memberikan itu, kita menyadari adalah yang tragis dalam bangsa Israel. Mereka penerima pertama ternyata tidak melakukan. Terbukti dari kitab Hakim-Hakim semacam itu. Jadi ketika kita mengabaikan perintah itu, yang terjadi adalah kengerian seperti yang terjadi di dalam zaman hakim-hakim bangsa Israel. Nah, supaya itu tidak terjadi, mari kita telusuri kembali, seandainya kita tidak ingin melihat hakim-hakim terjadi, apa yang perlu dilakukan? Nah, Ulangan 6 itu perlu dikerjakan. Jadi kita perlu melakukan pemahaman apa yang menjadi firman Tuhan di dalam keluarga kita berulang-ulang. Berulang-ulang. Nah, berulang-ulang itu bisa dalam berbagai bentuk ya. Kadang-kadang dalam bentuk cerita seperti saya lakukan, tapi begitu anak saya SMP dan mulai melihat video klip dan sebagainya di televisi, kemudian kadang-kadang saya seling dengan melihat video klip dari YouTube sekitar 3-4 menit, kemudian didiskusikan begitu ya. Jadi bisa selang-seling, bisa sambil pergi atau sambil ngobrol dan sebagainya. Tidak selalu dalam bentuk, ayo kita devosi. Wah, suasananya angker atau waduh, merinding semua begitu ya. Bisa dalam situasi-situasi. Atau belajar berbagai studi kasus ya. Misalnya seperti ini bisa dibahas dengan anak kita. Hunter Biden kok kayak gini ya, ceritain. Menurutmu bagaimana, Ma? Menurutmu bagaimana, Risa? Nah, terjadi diskusi. Lalu sebelum diskusi, tentu saja kita menyiapkan beberapa konsep untuk jadi masukan. Bukan, iya papa sendiri nggak tahu. Ya, capek deh kalau begitu ya. Papanya sudah punya konsep, harusnya bagaimana ya. Nah, jadi kadang-kadang studi kasus itu menjadi perhatian kita. Seperti ini terjadi, ada seorang mama konflik dengan anak perempuannya menuntut 500 miliar, minta mamanya di penjara. Waduh, ini menjadi studi kasus ya. Apa yang terjadi dalam keluarga mereka? Ini bisa menjadi sesuatu yang dipelajari bersama. Jadi melalui belajar studi kasus, melalui bercerita, melalui nonton video klip kemudian dibahas, melalui renungan atau pembicaraan yang lebih santai bisa dilakukan. Nah, saya melakukan dating dengan anak saya perempuan itu seminggu sekali. Setelah anak SMP, seminggu sekali saya pasti pergi berdua. Nah, karena pergi berdua, kami menyicipi berapa kafe, berapa depot, berapa warung tenda, berapa warung tegal, berapa restoran, sambil ngobrol begitu ya. Sehingga dia senang kalau saya ajak, karena pasti berpetualang ya. Entah berpetualang nanti sekedar jalan-jalan atau duduk di mana. Nah, di situ ngobrolnya suasananya enak sekali ya. Nah, tentu saja sebelum acara itu saya sudah siapkan satu konsep untuk dibahas bersama atau studi kasus. Jadi saya juga menikmati kesempatan jajan ya. Kalau tidak demikian saya juga enggak jajan soalnya ya. Kesempatan bersama anak, nah bisa pilih ini ya. Kalau berdua bersama anak asiknya begitu. Nah, kemudian berapa waktu sekali kami bertiga sekeluarga, kalau minggu atau hari Sabtu kadang-kadang bisa pergi bersama begitu. Nah, itu menjadi kesempatan-kesempatan bisa digunakan. Sehingga anak tahu kalau dia punya persoalan, pergumulan, problem, nanti ketemu dengan papa bisa tanya. Nah, itu menjadi pertemuan yang wajar, dia bisa mengungkapkan pertanyaan. Tapi kalau momen semacam tidak dibuat, anak bingung sendiri. Kapan bisa tanya papa? Nah, sekalinya ketemu misalnya, Pak,
kenapa aku lahir sebagai manusia? Wah, orang tua jadi kaget dong. Nah itu yang saya tidak pernah tanyakan pada orang tua. Cari momennya kapan itu juga tidak ada. Nah itu menjadi pergumulan yang berat sekali. Nah anak saya tidak perlu menumpuk pertanyaan itu karena seminggu sekali pasti dia bisa tanya. Begitu. Sehingga dia rilis dan bisa fokus kepada studinya. Jadi Anda sudah bisa bayangkan studinya pasti baik, prestasinya baik karena tidak diganggu dengan pikiran kegaulan itu. Jadi kalau seseorang mengerti tujuan hidup, pertanyaan-pertanyaan penting, prestasi studi itu menyusul dengan sendirinya. Jadi nikmati, loh anakku jadi bagus ya, kok hasilnya begini ya. Nah itu menyenangkan sekali ya. Ada Baik. satu lagi Pak Peters. Baik, boleh? silakan. Ya, masih ada hubungan sedikit. Jadi tadi Pak Peter juga singgung, anak-anak muda sekarang ini mengkritik karena tidak tertarik dengan acara gereja, ibadah gereja, persekutuan muda-mudi. Salah satunya itu lagi. Gereja nggak kreatif. Nah saya mau menggali ini, sekreatif apapun kita melakukan sebagai lembaga gereja, selama kita sebagai orang tua pribadi tidak membawa anak kita di dalam didikan, di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang baik, maka anak itu akan menilai, bahkan mengharapkan kita downgrade apa yang firman Tuhan sampaikan. Karena mereka terbiasa di dalam keluarga orang tua yang tidak membawa mereka pada pengenalan yang dalam akan firman Tuhan. Jadi apa yang berbau Alkitab di gereja itu pasti tidak menarik. Itu satu Pak Peters. Yang kedua, nggak tahu, mohon maaf Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Saya menganggap bahwa kita ini semua, kalau saya lihat anak-anak kita sekarang ini tidak lagi menyenangi firman Tuhan sesungguhnya, karena ini produk dari kita sendiri. Bayangin tadi contoh Pak Peter sampaikan, saya mau garis bawahi. Saya menyaksikan banyak sekali di antara kita membawa anak-anak kita sesuai dengan cita-cita kita. Kamu nanti sekolah ini ya nak, jadi dokter, kamu jadi insinyur, jangan sekolah ini, gak ada duitnya. Ini otokritik buat diri saya Pak, mudah-mudahan kalau yang lain merasa kita perbaiki. Terima kasih. Baik, tadi ada ungkapan tentang tidak tertarik ya. Nah nanti kalau di keluarga kita perlu kreatif, di gereja kita juga perlu kreatif. Ya kalau di keluarga saya tidak khawatir kekurangan kreativitas karena sekarang banyak kafe baru, tinggal nyusul ke tempat-tempat mana. Kalau perlu anak, oke, kamu yang searching ya di mana? Nah, dia cari di Insta. Ini Pak. Itu sudah bentuk kreativitas. Jadi sambil ke sana eksplorasi. Kemarin saya diajak anak saya ditraktir, papa mama, ayo aku traktir. Ternyata traktirnya di kumpulan warung-warung tenda begitu. Kami eksplorasi, kemudian ngobrol begitu. Nah, rupanya anak saya ketularan kreativitas untuk cari lokasi-lokasi baru ya. Jadi kalau di keluarga perlu kreativitas semacam itu, entah tempatnya, entah bentuknya, entah sarananya. Nah nanti di gereja juga perlu kreativitas. Sehingga anak tahu hadir di gereja kali ini, wah ada sesuatu yang unik atau yang khas apa begitu. Ya. Jadi selain menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Heri tadi. Baik, ada lagi? Pak, ini kan kalau tadi semua ngebahasnya tentang fenomena bagaimana mendidik anak gitu. Sebenarnya justru yang dialami oleh selevel saya lah gitu istilahnya, seumuran saya, justru semakin banyak pasangan ini sekarang mengikuti tren yang lagi booming yaitu child free. Di mana pasangan suami istri sekarang sudah memilih untuk tidak memiliki anak. Gitu ya, dengan berbagai pembenaran lah saya bilang ya gitu, dengan berbagai alasan, dengan berbagai pembenaran gitu. Nah bagaimana
soalnya kadang-kadang saya kalau ditanya, ya ini menurut saya gitu ya. Apalagi misalnya tadi di Alkitab juga kan jelas gitu ya, firman Tuhan beranak cuculah gitu. Tapi sebenarnya harusnya tuh kita sebagai orang Kristen bagaimana sih gitu menanggapi child free ini gitu kan. Apakah memang salah, emang menyimpang atau seperti apa gitu. Kalau emang menyimpang bagaimana kita sebagai orang Kristen memberikan penjelasan gitu. Jadi sehingga mereka pun juga paham gitu. Kalau ternyata ini sudah diatur loh gitu di Alkitab, cuma mungkin kita yang tidak pernah terpapar secara langsung ya, karena itu kan perkembangan akhirnya ada lagi ntar ini, ada lagi ini gitu, semakin lama semakin berkembang gitu dan bertambah. Nah yang kedua, menyambung child free ini, jadi kebetulan misalnya adalah teman yang akhirnya memutuskan child free ini, walaupun dia bilang dia tuh juga sebenarnya tadi mungkin dia tidak ada tempat bertanya gitu kan, akhirnya ceritalah sesama kita. Karena dia sendiri tidak tahu sebenarnya ini dosa atau tidak. Tapi mereka suami istri ini memutuskan untuk child free karena mereka itu ternyata memiliki kelainan genetik. Jadi mereka punya anak pertama, kelainan darah, harus transfusi dan lain-lain, akhirnya tidak bisa umur panjang. Jadi meninggal umur saya lupa 4 atau 5 tahun. Lahir lagi anak kedua sama seperti itu. Sehingga mereka berpikir mungkin akan lebih baik kita tidak memiliki anak lagi gitu. Nah ini bagaimana gitu Pak? Karena saya kalau ditanya ya kadang-kadang suka gitu kan guyonan. Biasanya anak Pak Pendeta lebih ngerti. Mohon maaf nih gitu ya. Kayaknya kita sama kalau ini, makanya saya kadang-kadang saya nggak bisa jawab nih kalau secara Alkitab seperti apa, karena ya mungkin harusnya bertanya ya, karena saya takutnya salah jawab kan Pak. Jadi nanti saya akan coba tanyakan dulu gitu. Karena itu tadi mungkin dia juga nggak ada tempat bertanya kan, mungkin juga kadang-kadang kan ke jemaat sungkan ya Pak gitu nanya ke Pak Pendeta, masa kucuk-kucuk Pak saya mau tanya gitu kan gitu, kecuali misalnya seperti ini ada ruang tanya jawab gitu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Katy. Nah Bapak Ibu, pada waktu Allah mengatakan beranak cuculah, berkembang biak, nah di situ Adam dan Hawa dan keturunannya tahu kami harus menikah, kami harus punya anak dan seterusnya. Nah dengan berkembangnya waktu sampai ribuan tahun, ternyata dampak dosa itu sudah merusak sehingga pernikahan antar satu keturunan sudah tidak dimungkinkan lagi. Ya, dulu Kain menikah dengan keturunan Adam. Gennya masih bagus sehingga menikah antar keturunan pun masih oke. Nah sekarang saudara-saudara dengan berlangsungnya waktu, sekarang menikah tidak boleh sembarangan, apalagi sesama ayah ibu atau keturunan sama ayah ibu. Sehingga ada orang karena faktor keturunan tidak mungkin menikah, sekalipun ada perintah Allah semacam itu. Jadi itu yang saya sebutkan, ada yang dipanggil untuk tidak menikah, ada yang dipanggil untuk menikah. Demikian juga untuk memiliki anak. Memiliki anak, ada orang sekalipun pingin sekali punya anak, mungkin ada faktor-faktor di dalam dirinya, entah habitnya di masa lalu atau faktor genetis, itu yang membuat dia kemudian tidak mungkin mengandung atau punya anak. Nah, saudara-saudara, sehingga faktor-faktor semacam ini perlu kita perhatikan. Lalu ada kemungkinan yang kedua. Ada pasangan yang terpanggil untuk tidak punya anak, supaya bisa fokus untuk memiliki anak rohani yang berlipat ganda sebanyak mungkin. Ya, di Singapura saya mengenal pasangan, satu pengacara, satunya pimpinan direktur dari perusahaan asuransi di Singapura. Nah, saya mengenal mereka dari suatu gereja, dan ternyata mereka bertekad tidak punya anak, supaya bisa fokus pelayanan pembinaan pemuritan atau pelayanan misi ke luar negeri. Ya, jadi kalau orang itu secara fisik sehat, finansial sehat, dia terpanggil untuk semacam itu, puji Tuhan. Tapi kalau dia fisik sehat, finansial sehat, tidak mau punya anak rohani, tidak punya anak fisik, wah ini question mark. Dia pinginnya apa? Kalau dia pinginnya seenak semau dia, wah dia akan menjadi seorang yang kelak akan menyesal. Karena dia akan, aduh, kalau dia mulai lanjut usia, mulai pikir, aduh, di tempat lain orang setua saya didatangi anaknya, cucunya, kok saya tidak mengalami ya. Nah, penyesalan itu pasti datang terlambat, ya. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang dipanggil untuk tidak punya anak, ada orang pingin punya anak tapi kondisi tidak memungkinkan,
Saya pernah membaca suatu artikel itu. Seorang anak remaja putri dari kecil suka sekali cium-cium kucingnya. Nah, katanya ada bulu kucing itu kalau masuk dalam tubuh bisa mempengaruhi kesuburan ya. Hal-hal semacam itu happy di masa lalu, mungkin yang dia tidak sadari mempengaruhi bagaimana kondisi tubuhnya. Nah, saudara-saudara, sehingga kalau orang maunya child free, padahal Kristen, kondisi finansial dan tubuh oke, tapi tidak berniat mengembangkan amanat agung atau melakukan pemuritan untuk anak rohani supaya berlipat ganda. Wah, itu suatu hal yang sangat tidak berkenan pada Tuhan, ya. Kecuali kalau dia, saya kondisi tubuh oke, kondisi keuangan oke, tapi saya betul-betul melihat begitu sedikit pekerja di ladang Tuhan. Saya mau fokus untuk bagaimana pelipat gandaan, betul-betul panggilan itu jelas, dia bertanggung jawabkan kepada Tuhan, ya silakan dia mengerjakan itu. Sehingga kalaupun tua, dia tidak akan menyesal di depan Tuhan karena dia tahu dia dipanggil Tuhan untuk itu. Seperti halnya orang yang dipanggil untuk singleness, tidak menikah, dia pun tidak menyesal karena dia tidak menikah. Begitu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Demikian jawaban saya, Dr. Getty. Ya. Ada lagi yang mau tambahkan? Oh, masih ada di belakangnya. Oh ya, sebelum melanjutkan itu, saya ingin mengungkapkan ini ya, satu ayat ya. Apakah bisa ditampilkan? Nah, ketika orang ingin memenuhi sekedar keinginan hatinya, yang dia harus waspada adalah kecenderungan hati semacam ini, ya. Atau dalam ini baru satu ayat adalah kitab Roma pasal 1:26 seterusnya. Keinginan hati, yang penting anakku suka. Yang penting aku mau. Tapi yang aku suka, aku mau itu kalau dampak manusia lama cenderung semacam ini. Nah, mengarahkan kepada apa yang dimaui Tuhan itu memang tidak selalu mudah, tapi itu yang berkenan pada Tuhan dan itu akan mendapat penyertaan Tuhan, ya. Silakan. Selamat siang Pak Pendeta. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan yang bisa mencerahkan kita semua. Saya sebagai orang tua yang saat ini anak saya udah kelas 3 SMA, ada yang SMP dan ada yang SD. Dan saya senang mengamati Pak Pendeta. Ketika ibadah selesai begini, saya suka turun ke bawah, ke ruangan sekolah minggu, saya lihat semua anak-anak di sana main gadget semua. Dan itu juga dilakukan anak saya ketika di rumah juga, khususnya yang paling kecil, yang 4 tahun, kelas 4 SD bukan 4 tahun, jadi kurang lebih 9 tahun ya. Saya suka amatin dari laptop ke TV, ke HP, bergilir terus. Nah, kalau di rumah kita selalu berupaya untuk setiap anak-anak itu baca firman Tuhan setiap hari gitu ya. Dari pengamatan saya, anak-anak ini lebih mencintai main gadget daripada baca firman Tuhan. Dan boleh saya katakan bahwa saya tiap hari berdoa untuk anak-anak supaya mereka mencintai Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik dan benar gitu ya. Dan di sekolah juga mereka harus memiliki HP. Kenapa? Karena sekarang ini mereka mengikuti ujian itu harus pakai HP secara online. Di sekolah mereka ada dibilangnya menggunakan aplikasi Socrates, jadi harus bawa HP. Pak Pendeta kan sebagai orang yang sudah mungkin pengalaman atau expert di bidang pendidikan khususnya. Kira-kira menurut Pak Pendeta bagaimana kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak? Ada batasan kah atau aturan? Bagaimana supaya mereka juga tidak menjadi orang yang nggak peduli dengan keluarga, saudara gitu ya. Ketika kita berkunjung ke keluarga, mereka masing-masing bawa HP dan ketika ada di sana juga nggak bersosialisasi gitu ya. Seringkali juga langsung main HP gitu ya. Waduh, saya seringkali miris gitu. Bagaimana nanti masa depan anak-anak ini sehingga mereka merasa hidup sendiri. Padahal Pak Pendeta sudah menyampaikan tadi, kita harus
memiliki sosial yang baik, kita peduli dengan orang lain, kita hidup karena orang lain, kita lahir juga karena orang lain. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Kira-kira mungkin Pak Pendeta bisa menyarankan kepada kita, mungkin bagian dari program gereja juga gitu ya, supaya anak-anak kedepannya, khususnya mereka adalah generasi penerus ya, yang merupakan juga bagian dari gereja dan akan menjadi anggota gereja, supaya firman Tuhan itu terus boleh bertumbuh, mereka juga menjadi anak yang kita harapkan untuk nantinya menjadi penerus di dalam gereja. Kira-kira begitu Pak Pendeta. Terima kasih. Baik. Sebenarnya di sini banyak rekan-rekan ya, Pendeta Galen, Bu Iva, Bu Greta, dan rekan-rekan lain yang mungkin bisa memberikan jawaban juga. Tapi dari sisi saya, perlu memang arahan dari orang tua. Misalnya, sebelum saya menjawab, saya melayani anak remaja itu belasan tahun. Dan ketika kami survei, apa yang paling mereka sukai di dalam pelayanan remaja? Maksudnya ketika mereka hadir dalam acara remaja itu. Ternyata jawaban yang terbesar adalah diskusinya. Diskusinya itu. Jadi diskusi di dalam grup, di dalam kelompok itu mereka sangat senang sekali. Nah, dari situ sebagai aktivitas yang mereka paling suka, saya kemudian ada ide. Kita mengetahui banyak pertanyaan mereka, lalu di buku tentang pertanyaan jawab juga banyak. Kita rancang, di antara mereka ini, mana yang pertanyaan-pertanyaan mengganjal mereka. Mereka tinggal cek mark, lalu pertanyaan itu kita buat dalam kartu-kartu. Oke, yuk kita buka salah satu kartu mana yang kamu pilih. Nah, itu pertanyaan yang pasti sesuai dengan mereka, karena sudah mereka cek mark. Lalu dibahas. Nah, bisa juga itu menjadi suatu cara yang dilakukan entah dalam pertemuan keluarga, entah di dalam pertemuan di acara gereja. Saya pernah hadir di suatu restoran, remaja itu senang sekali di sana. Ternyata di restoran itu ada menu dalam bentuk kartu yang dicetak bagus begitu ya. Menu dengan fotonya. Mereka boleh pilih kartu yang mana untuk kemudian mereka pesan begitu. Oh, mereka semangat sekali sambil diskusi temannya. Ini asik nggak? Ini asik nggak? Rupanya hal-hal semacam itu kita bisa adopsi juga di dalam pelayanan kita. Ajukan pertanyaan-pertanyaan menarik untuk mereka kemudian terstimulasi untuk menjawab. Kalau Anda mau tambahkan yang bisa menjawab dengan bagus, kasih hadiah juga lebih bagus lagi, ya. Kasih bonus apa atau insentif apa, sehingga selain mereka sendiri sudah ada pertanyaan yang mengganjal, mereka juga dapat menjawab dan dapat insentif atau bonus dari apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin betul stimulan. Kalau di acara keluarga kita lihat mereka cenderung sendiri-sendiri, mungkin saat berangkat dari rumah kita katakan, nanti kamu yang pimpin ya, kira-kira mereka suka yang mana? Di acara itu, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang simpel untuk yang dia sudah tahu jawabannya dengan teman-teman di rumahnya. Saya di dalam keluarga besar kami, Karisa termasuk yang paling besar. Istri saya anak sulung, dan anak kami adalah anak yang relatif paling tua di antara anak-anak yang lain. Sehingga dia kalau pertemuan keluarga, kami sudah berikan arahan. Nanti kamu yang pimpin acaranya, jangan ajak sama-sama main game gitu ya. Lalu dia yang memimpin acara permainan apa, atau acara diskusi apa. Sehingga dia tahu memang dia punya tugas untuk itu. Setelah acara itu selesai, kamu boleh main yang lain. Nah, begitu. Kita perlu arahkan. Kadang-kadang anak nggak punya ide tentang apa yang perlu dilakukan. Nah, kalau sesama orang tua sepakat, nanti kamu turuti dia ya. Kakakmu yang itu, supaya terkoordinasi juga bisa. Ya. Jadi pertemuan keluarga tidak dilepas, tapi dievaluasi dan diberikan arahan bagaimana seharusnya nanti berperan saat pertemuan keluarga. Demikian jawaban saya. Baik, sudah ya? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah mengakhiri seminar dan tanya jawab. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena firman-Mu menjadi pelita bagi pikiran kami, pelita bagi hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami terus belajar dan
terus mengerti apa yang menjadi petunjuk Tuhan bagi hidup kami, khususnya di dalam keluarga. Kami mohon belas kasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan 2 buku yang menarik yang mungkin bisa kita pelajari ya. Siapa tahu Bapak Ibu tertarik untuk membeli. Saya siapkan gambarnya di sini. Nah, ini buku yang pertama. Sangat bagus sekali ya. Masa Penuh Kesempatan, diterbitkan oleh Momentum. Penulisnya adalah Profesor Paul David Tripp. Kalau Anda merasa remaja menakutkan, nah baca buku ini Anda akan tahu bagaimana menghandle para remaja ya. Lalu satu buku lagi, tapi buku ini lebih menuntut pemikiran lebih berat. Judulnya adalah Christian Education Foundations ya. Penulisnya 2 profesor, Louis Berkhoff dan Cornelius Van Til. Sangat bagus. Jadi mereka sendiri profesor bidang teologi lalu membahas tentang edukasi. Jadi sangat bagus sekali, memberikan kemantapan kita untuk berpijak dan bergerak ya. 2 buku ini layak Anda targetkan untuk selesai dibaca ya. Terima kasih.